Di sebuah malam yang kelam, tersimpan kisah tragis dari sebuah keluarga di Banyuwangi. Malam itu bukan hanya menjadi saksi bisu dari kekejaman yang tak terduga, tetapi juga menjadi malam yang mengungkap wajah asli seseorang yang selama ini begitu dihormati. Sosok itu bukan orang biasa, ia adalah pemuka agama yang disegani, seseorang yang biasa berdiri paling depan dalam acara keagamaan. Namun karena lilitan utang sebesar 500 juta rupiah, pria ini rela mengorbankan segala nilai yang selama ini ia bawa. Ia tidak hanya menyembunyikan kebusukan niatnya sendiri, tapi juga menyeret 3 pengikutnya ke dalam pusaran gelap yang sama, memprovokasi mereka dengan dalih melawan kedoliman. Semuanya bermula dari seorang pria bernama Pak Rosan. Bersama istrinya, Siti Jamilah, mereka tinggal di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pasangan ini memiliki seorang anak tunggal bernama Dery Pradana, yang saat kejadian masih berusia 15 tahun. Keluarga ini hidup dengan cukup mapan. Pak Rosan dikenal sebagai petani kaya, seorang juragan yang tak hanya menggarap lahan, tapi juga memberikan pinjaman uang kepada petani lain dan warga sekitar. Usaha meminjamkan uang lambat laun menjadi kegiatan sampingan yang menghasilkan. Sistemnya cukup sederhana namun berisiko tinggi. Ia memberikan pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah, tanah, atau kendaraan. Karena ketegasannya dalam menagih, reputasinya pun mulai berubah di mata warga. Dari seorang juragan, ia perlahan dikenal sebagai rentenir. Sementara itu, sang istri, Jamilah, mengelola warung sembako di rumah. Waktunya banyak tersita mengurus dapur, ditemani seorang asisten rumah tangga bernama Husniah yang bekerja dari pagi hingga sore. Meski sibuk, pasangan ini tetap aktif bersosialisasi dengan warga. Mereka dikenal baik dan rajin mengikuti kegiatan keagamaan di kampung. Disinilah mereka berkenalan dengan sosok pemuka agama yang sangat dihormati, Muhammad Ali Hinduan. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Habib. Ali dikenal sebagai pemimpin pengajian dan menjadi imam dalam berbagai ibadah harian. Kehadirannya membawa aura sejuk, membuat banyak orang merasa nyaman dan terlindungi. Di balik sosok religius itu, Ali juga menjalankan bisnis pupuk yang menjadi sumber utama pendapatannya. Tahun 2010, Ali pernah meminjam uang sebesar 10 juta rupiah kepada Pak Rosan, dengan surat mobil sebagai jaminan. Hanya berselang 1 minggu, ia langsung melunasi hutangnya. Karena itulah kepercayaan Pak Rosan dan istrinya pun tumbuh. Sejak saat itu, Ali sering diundang menjadi imam salat berjamaah di rumah mereka. Setahun kemudian, tepatnya pada 2011, Ali kembali mengajukan pinjaman. Kali ini nominalnya jauh lebih besar, yakni 500 juta rupiah. Alasannya adalah untuk mengembangkan bisnis pupuknya. Namun ia hanya bisa menjaminkan surat mobil seperti sebelumnya. Pak Rosan sempat ragu. Nilainya terlalu besar untuk sebuah surat kendaraan. Tapi karena kepercayaan yang sudah terbangun, ia akhirnya menyetujui dan memberikan pinjaman itu. Ali berjanji akan melunasi hutang tersebut dalam 1 bulan. Namun bulan berganti bulan, janji itu tak kunjung ditepati. Tak ada kabar, tak ada pembahasan, hanya keheningan yang mencurigakan. Sampai akhirnya, Pak Rosan mengundang Ali untuk sholat Isya, berjamaah di rumahnya. Seusai sholat, barulah ia membuka pembicaraan, menanyakan perihal hutang tersebut. Ali hanya memberikan alasan klise, bisnis sedang mandek, uang belum ada. Tapi ia tetap berjanji akan segera mengusahakannya. Waktu terus berjalan, namun janji itu tetap tak terrealisasi. Istri Pak Rosan pun ikut turun tangan. Ia menelepon Ali untuk menanyakan hal yang sama, dan kembali mendapat jawaban yang sama. Belum ada uang. Kepercayaan yang dulu begitu besar, kini mulai berubah menjadi kekecewaan. Sampai akhirnya, pasangan itu menyampaikan ancaman secara baik-baik. Jika Ali tidak bisa membayar hutangnya, maka mereka akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Ancaman itu membuat Ali gelisah. Ia sadar, jika masalah ini sampai mencuat ke permukaan, reputasinya sebagai pemuka agama bisa hancur seketika. Seluruh topeng kehormatan yang ia kenakan selama ini bisa runtuh dalam sekejap. Dan dari sinilah, semuanya mulai mengarah pada malam yang paling kelam.
Malam ketika harga diri, iman, dan kemanusiaan dikorbankan, demi menutupi satu dosa yang semakin membesar. Ali semakin terdesak. Tidak ada lagi jalan keluar dari pusaran masalah yang ia ciptakan sendiri. Uang pinjaman itu sudah habis, sementara tekanan dari keluarga Pak Rosan kian nyata. Ancaman akan dibawa ke jalur hukum membuat pikirannya kalut. Ia tahu, jika kasus ini sampai terbuka, reputasinya sebagai pemuka agama, yang selama ini dihormati di kampungnya akan hancur dalam sekejap. Tak ada lagi wajah suci yang bisa ia pertahankan. Dalam kebingungan dan ketakutannya itulah, niat buruk mulai tumbuh. Niat yang perlahan berubah menjadi rencana gelap yang akan mengubah segalanya. Tekadnya bulat. Ali pun menghubungi Pak Rosan. Dengan suara penuh kepastian, ia menyampaikan bahwa ia akan datang ke rumah Pak Rosan keesokan malam. Alasannya, untuk sholat Isya berjamaah dan sekaligus melunasi hutangnya. Mendengar itu, Pak Rosan tak curiga sedikit pun. Ia percaya, seperti biasa. Setelah panggilan itu, Ali segera menemui 3 pengikut setianya. Haidori Setiawan, Andi, dan Siwan. Ia tidak sekadar meminta bantuan. Ia memanipulasi keyakinan mereka. Dengan nada yang terdengar religius, ia mengatakan bahwa keluarga Pak Rosan adalah rentenir zalim yang menindas masyarakat melalui praktik pinjaman berbunga. Menurutnya, perbuatan itu haram. Ia menyebut Pak Rosan dan keluarganya sebagai simbol kezaliman. Lalu, Ali menegaskan satu hal. Keluarga Pak Rosan harus dihabisi. Bagi Ali, ini bukan pembunuhan. Ini adalah tindakan mulia, katanya, demi menyelamatkan umat dari ketertindasan. Awalnya, ketiga pengikutnya ragu, mereka takut. Tapi Ali tak berhenti meyakinkan. Ia menyelipkan ancaman dalam kalimat-kalimatnya. Ia menegaskan bahwa jika mereka menolak, maka mereka pun telah menjadi bagian dari kezaliman dan akan masuk neraka. Tekanan demi tekanan itulah yang akhirnya membuat mereka tunduk. Dan pada akhirnya mereka pun setuju. Rencana pun disusun dengan rinci. Tugas dibagi. Waktu ditentukan. Eksekusi akan dilakukan ketika Pak Rosan dan istrinya tengah salat. Tepat di saat mereka sujud. Saat itu Haidori diminta membawa senjata. Sebilah kapak. Waktu pun tiba, tanggal 2 Mei 2011. Pukul 10 malam. Langit Banyuwangi tampak gelap tanpa bintang. Di rumah Ali, mereka berkumpul kembali. Sesi briefing terakhir dilakukan. Ali menunjuk Andi untuk bertugas mengajak Dery, anak semata wayang Pak Rosan, keluar rumah. Dery tidak menjadi target. Ia masih duduk di bangku SMP dan Ali memutuskan anak itu harus dijauhkan dari aksi mereka. Mereka berangkat menggunakan 2 sepeda motor. Haidori menyimpan kapak di punggungnya, tersembunyi di balik pakaian. Malam itu begitu sunyi, seperti menahan napas sebelum badai. Sesampainya di rumah Pak Rosan, mereka disambut hangat. Seolah tak ada yang mencurigakan, Pak Rosan dan istrinya menjamu tamu-tamunya dengan suguhan minuman. Mereka duduk dan berbincang di ruang tamu. Tidak ada ketegangan, tidak ada firasat buruk, hanya keharmonisan yang tipis dan sementara. Sekitar 1 jam kemudian, Ali memberi kode kepada Andi. Tanpa berkata banyak, Andi pun memahami maksudnya. Ia segera meminta Dery untuk keluar rumah dengan alasan membelikan pulsa. Setelah Dery pergi, Ali mengajak Pak Rosan dan istrinya untuk salat Isya berjamaah di ruang tengah. Sementara itu, ketiga eksekutor menunggu di ruang tamu. Mereka hanya menunggu satu hal, kode dari sang imam. Salat pun dimulai. Ali berdiri di depan, memimpin. Pak Rosan dan istrinya berada di belakangnya, bersimpuh dalam kepasrahan yang hening. Saat gerakan sujud tiba, Ali sengaja menahan lama gerakannya. Itu adalah sinyal. Haidori dan Siwan bergerak cepat, dengan kapak di tangan. Mereka menghantam tubuh Pak Rosan dan istrinya yang sedang sujud. Di tengah kekacauan itu, Ali sendiri ikut bangkit. Ia membantu proses eksekusi dengan tangan yang selama ini tampak suci. Pak Rosan dan istrinya terkapar. Mereka masih hidup, tapi hanya mampu merintih. Haidori segera menyumpal mulut keduanya dengan kaos kaki agar tak ada suara yang keluar. Di saat yang sama, Andi berjaga di pintu depan, memastikan tak ada seorang pun yang datang.
Setelah tubuh Pak Rosan dan istrinya tidak berdaya, Ali memerintahkan Haidori untuk masuk ke kamar dan mengambil surat-surat berharga. Sementara itu, ia sendiri mengambil kunci mobil Isuzu Panther, milik korban yang terparkir di depan rumah. Mereka bekerja cepat. Waktu adalah musuh yang menekan dari segala arah. Tubuh Pak Rosan dan istrinya segera diangkat, dimasukkan ke dalam mobil. Tapi saat mereka tengah sibuk mengangkat tubuh Pak Rosan, pintu depan tiba-tiba terbuka. Deri pulang. Ia berdiri terpaku. Wajahnya pucat saat menyadari apa yang sedang terjadi. Ketakutan segera memenuhi dadanya. Ali, panik, langsung memberi perintah tegas. Habisi dia juga. Tanpa berpikir panjang, Haidori berlari ke arah panel listrik dan mematikan aliran di seluruh rumah. Gelap gulita. Dalam kegelapan itu, ia kebingungan mencari alat untuk membunuh Deri. Tak menemukan senjata lain, ia akhirnya mencabut kabel rice cooker dari dapur. Dengan senjata seadanya, ia mendekati Deri. Ia mencekik ke leher anak itu menggunakan kabel, sementara Siwan membantu menekannya dengan gagang kapak. Tidak ada ampun, tidak ada suara, hanya gelap dan kematian yang perlahan menguasai rumah itu. Setelah Deri dipastikan tak lagi bernyawa, tubuh remaja itu pun dimasukkan ke dalam mobil yang sama. Kini di dalam kabin sempit mobil Isuzu Panther itu, 3 jasad terbujur kaku, Pak Rosan, istrinya, dan sang anak semata wayang. Waktu terus merayap menuju tengah malam. Ali dan Siwan naik ke mobil, mengambil alih kemudi. Sementara Haidori dan Andi mengikuti dari belakang dengan sepeda motor masing-masing. Tujuan mereka adalah kawasan hutan di Kecamatan Licin. Perjalanan yang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam menembus sunyi dan gelapnya malam. Namun di tengah perjalanan, Ali merasa gugup. Konvoi mereka tampak terlalu mencolok di malam buta. Jalanan desa yang sunyi membuat suara dan cahaya kendaraan mereka mudah menarik perhatian. Ia khawatir jika warga mulai curiga. Maka, Ali memutuskan untuk meminimalkan risiko. Ia memerintahkan Andi untuk pulang lebih dulu. Tanpa banyak bertanya, Andi pun memutar balik motornya dan pergi. Ali dan Siwan tetap melaju dengan mobil yang menyimpan horor di dalamnya. Diikuti Haidori dari belakang. Mereka terus melaju, menembus pekat dini hari, hingga akhirnya tiba di kawasan hutan Desa Kluncing, Kecamatan Licin. Saat jarum jam menyentuh pukul 4 pagi, mereka berhenti. Di sanalah, tanpa banyak bicara, mereka membuka pintu mobil. Tangki bensin disiramkan ke seluruh kabin, membasahi kursi, tubuh, dan lantai kendaraan. Tak lama kemudian, api pun menyala, menjilat dengan rakus seluruh isi mobil. Dalam hitungan detik, lidah api melalap seisi kabin. Bau daging terbakar menyebar di antara pohon-pohon hutan yang diam membisu. Tanpa menoleh ke belakang, mereka segera kabur. Dengan panik, ketiganya naik ke atas motor yang dibawa Haidori. Bonceng 3, mereka meninggalkan lokasi pembakaran menuju rumah masing-masing, meninggalkan jejak kebusukan yang tersisa di udara pagi. Keesokan harinya, tanggal 3 Mei 2011, pagi yang awalnya tenang mendadak berubah menjadi kepanikan. Seorang warga Desa Keluncing yang melintas di jalan kawasan hutan itu melihat sesuatu yang ganjil. Sebuah mobil tampak hangus terbakar di pinggir jalan. Warga itu segera menghentikan kendaraannya dan mendekat untuk memeriksa. Namun begitu melihat ke dalam kabin mobil yang menghitam, napasnya tercekat. Di sana, di antara bangkai logam dan jelaga, terlihat 3 jasad yang gosong dan tak lagi dikenali. Kengerian merayap cepat. Ia pun langsung kembali ke desa dan memberitahu warga dan kepala desa. Kabar itu menyebar cepat. Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi. Apa yang mereka lihat di sana membenarkan ketakutan. Sebuah mobil yang hangus terbakar dan 3 tubuh tak bernyawa di dalamnya. Mereka segera melapor ke Polsek Licin. Polisi pun bergerak cepat. Karena ini merupakan kasus yang sangat serius, pihak Polsek dan Mapolres Banyuwangi langsung mengerahkan tim forensik untuk menyelidiki lebih lanjut. Ketiga jenazah segera dievakuasi ke RS Bhayangkara di Surabaya untuk proses autopsi dan identifikasi. Awalnya,
Dugaan sederhana mengarah pada kecelakaan lalu lintas. Mungkin mobil mengalami kecelakaan tunggal lalu terbakar. Namun penyelidikan lebih dalam menunjukkan bahwa tidak ada bekas benturan pada badan mobil, tidak ada goresan ban di jalan, dan tak ditemukan tanda-tanda tabrakan. Hasil autopsi lebih mengejutkan. Ketiganya tidak meninggal karena terbakar. Justru ditemukan tanda-tanda kekerasan dan serangan fisik yang jelas terjadi sebelum tubuh mereka hangus dilalap api. Fakta ini mengubah arah penyelidikan secara drastis. Setelah identitas korban terkonfirmasi sebagai Pak Rosan, istrinya Siti Jamilah, dan anak mereka Dery Pradana, polisi langsung mendatangi rumah korban. Di sana, mereka mulai memeriksa saksi-saksi, tetangga, kerabat, dan siapa saja yang terakhir kali melihat keluarga itu hidup. Beberapa tetangga memberikan kesaksian penting. Mereka mengaku bahwa pada malam kejadian, seorang pemuka agama bernama Ali terlihat datang bertamu ke rumah Pak Rosan bersama beberapa orang temannya. Namun karena Ali memang dikenal sering datang ke sana, warga tak merasa curiga. Kesaksian itu mengarahkan penyelidikan pada Ali. Polisi pun mendatanginya dan meminta keterangan. Tapi Ali dengan ketenangan luar biasa berhasil mengelabui penyidik. Ia mengatakan bahwa benar, ia datang ke rumah Pak Rosan malam itu, namun hanya untuk bersilaturahmi dan melaksanakan sholat Isya berjamaah seperti biasanya. Tak ada yang mencurigakan dalam gerak-geriknya. Nada suaranya tenang, tubuhnya tak bergetar sedikit pun. Polisi pun tidak melihat alasan kuat untuk menahannya. Sementara itu, penyelidikan mulai menemui jalan buntu. Tidak ada saksi kunci, tidak ada alat bukti yang kuat. Namun titik terang mulai muncul ketika keluarga besar Pak Rosan mulai buka suara. Mereka mengatakan bahwa sebelum kejadian, Pak Rosan sempat meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada Ali, senilai 500 juta rupiah. Dan bahwa persoalan hutang ini sempat menjadi masalah antara mereka. Kecurigaan pihak kepolisian terhadap Ali mulai tumbuh. Setelah kesaksian dari keluarga Pak Rosan mengenai utang 500 juta rupiah, arah penyelidikan pun bergeser. Polisi pun memutuskan untuk kembali memeriksa Ali. Namun, saat mereka mendatangi rumahnya, pria itu sudah tak lagi di sana. Ali telah melarikan diri. Tanpa membuang waktu, pengejaran segera dilakukan. Bukan hanya terhadap Ali, tapi juga terhadap 3 pengikut setianya yang diyakini ikut terlibat dalam eksekusi mengerikan malam itu. Ali sendiri kabur keluar kota, berusaha menyelamatkan dirinya dari kejaran hukum. Sedangkan 2 anak buahnya, Haidori dan Andi, yang belum sempat meninggalkan Banyuwangi, berhasil ditangkap di tempat persembunyian mereka di Desa Karangsari. Keduanya digelandang oleh polisi dan langsung diperiksa intensif. Dalam ruang interogasi, mereka tak mampu lagi mengelak. Terpojok dan tak berkutik, mereka akhirnya mengakui segalanya. Dengan suara bergetar, mereka menceritakan seluruh rangkaian kejadian yang mereka lakukan berdasarkan perintah dari Ali, sosok pemuka agama yang mereka percaya sepenuhnya. Mereka juga menyebut satu nama lain, Siwan, orang kepercayaan Ali, yang juga terlibat dan hingga saat itu masih buron. Dengan pengakuan tersebut, status Ali dan Siwan berubah menjadi daftar pencarian orang, DPO. Polisi terus memburu keduanya. Tak lama setelahnya, informasi keberadaan Siwan berhasil didapatkan. Ia bersembunyi di Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Polisi bergerak cepat dan menangkapnya di tempat persembunyiannya. Untuk sementara, Siwan diamankan di Polsek Sempu sebelum akan dipindahkan ke Mapolres Banyuwangi. Namun rencana tak berjalan mulus. Saat berada dalam tahanan, Siwan berdalih lapar dan meminta izin keluar untuk membeli makanan. Di saat pengawalan lengah, ia memanfaatkan celah itu untuk melarikan diri. Sementara itu, proses hukum terhadap Haidori dan Andi terus berlanjut. Keduanya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Awalnya, mereka terancam hukuman berat atas keterlibatannya dalam pembunuhan keji terhadap satu keluarga. Namun karena peran mereka hanya sebagai pelaksana, bukan otak utama kejahatan, dan karena mereka cukup kooperatif dalam membantu penyelidikan, maka hakim memberikan hukuman yang lebih ringan. Haidori dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Andi,
13 tahun. Sementara itu, Ali dan Siwan masih terus dicari. Polisi sempat mendapat informasi bahwa Siwan telah menyeberang ke Malaysia. Maka, red notice pun dikirimkan melalui Interpol kepada otoritas Malaysia, namun hasilnya nihil. Di sisi lain, jejak Ali sempat terendus di dalam negeri. Informasi mengarah ke Kalimantan Barat, tepatnya kota Pontianak. Tapi saat tim kepolisian bergerak ke sana, Ali kembali menghilang. Ia terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Bangkalan, Madura, Lamongan, Pasuruan. Selalu selangkah lebih cepat dari kejaran aparat. Namun polisi tak menyerah. Mereka terus mengumpulkan informasi, menyisir kemungkinan demi kemungkinan. Hingga setahun berlalu sejak ia berstatus buron, titik terang mulai muncul. Kabar datang bahwa Ali kini berada di kota Pasuruan. Polisi yang telah belajar dari pengalaman sebelumnya bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka memantau pergerakan Ali dari jauh, tahu betul bahwa pria ini memiliki jaringan luas yang bisa memudahkan pelariannya kapan saja. Akhirnya, pada tanggal 8 Mei 2012, setelah pengintaian panjang dan melelahkan, Ali berhasil diringkus. Ia ditangkap di Jalan Soekarno, Pasuruan, saat hendak check-in di sebuah hotel. Ketika diperiksa, ditemukan bahwa ia telah memalsukan identitasnya dengan nama baru, Muhdi Uraidi, warga Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. KTP palsu itu dibuat untuk mengecoh pihak berwajib. Ali pun digiring ke Mapolres Banyuwangi dan segera diperiksa. Saat disidangkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Ali kembali mencoba menyelamatkan dirinya. Di hadapan majelis hakim, ia mengarang ulang kronologi malam pembunuhan. Ia bersikeras bahwa ia datang ke rumah Parosan malam itu hanya untuk salat berjamaah. Ia bahkan menuding bahwa dalang sebenarnya adalah Siwan, yang saat itu kembali berstatus buron. Dengan wajah tanpa rasa bersalah, Ali mengaku tak menyangka akan terlibat dalam kasus ini. Di ruang sidang yang dingin dan dipenuhi tatapan penuh penghakiman, Ali masih mencoba memainkan perannya. Dengan wajah datar dan suara yang nyaris tak terdengar, ia menyebut dirinya hanya korban dari jebakan Siwan. Ia mengaku tak mengenal Siwan, pria yang katanya tiba-tiba muncul malam itu dan menyeretnya dalam tragedi berdarah. Bahkan soal utang 500 juta rupiah pada Pak Rosan, Ali bersikeras menyangkalnya. Menurutnya, semua tuduhan itu hanya fitnah yang dirangkai untuk menjatuhkannya. Saya tidak tahu, saya lupa, adalah dua kalimat yang paling sering keluar dari mulutnya ketika dicecar pertanyaan-pertanyaan krusial. Pernyataan yang sama sekali tidak meyakinkan, terutama bagi majelis hakim yang telah menyimak alur bukti demi bukti. Ali bicara soal kebenaran yang katanya akan terungkap dengan sendirinya. Tapi justru di sanalah semua kebohongannya mulai runtuh. Setiap kali ia bersuara, pengakuannya bertentangan dengan bukti, bertentangan dengan pengakuan para saksi, dan bahkan bertentangan dengan pernyataannya sendiri sebelumnya. Kepalsuan demi kepalsuan mulai terbuka seperti lembaran busuk yang dipaksa untuk tetap tertutup. Ketika Andi dan Haidori kembali dipanggil sebagai saksi, mereka tetap pada pengakuan awal. Semua yang mereka lakukan adalah atas perintah Ali. Tak ada manipulasi, tak ada drama, hanya kejujuran yang akhirnya mereka sampaikan di hadapan hukum. Lalu muncul satu sosok kunci yang memperkuat segalanya, Husniah, asisten rumah tangga Pak Rosan. Kesaksiannya menjadi paku terakhir di peti kebohongan Ali. Husniah mengaku pernah mendengar langsung istri Pak Rosan menelpon Ali untuk menagih utang 500 juta rupiah. Ia juga membenarkan bahwa malam kejadian, Ali datang bukan hanya untuk salat berjamaah, tapi dengan janji akan membayar utangnya. Menurut Husniah, semua yang diucapkan Ali di persidangan adalah kebohongan terang-terangan. Persidangan yang melelahkan itu pun mencapai puncaknya. Tanggal 29 November 2012, majelis hakim menjatuhkan vonis akhir. Ali dinyatakan bersalah sebagai otak pelaku pembunuhan berencana terhadap satu keluarga. Kebohongannya yang terus-menerus, usahanya memanipulasi pengadilan, dan sikapnya yang tak sedikit pun menunjukkan penyesalan, membuat hukum menjatuhkan vonis hukuman mati. Ali, yang dulu dipanggil Habib, yang dihormati banyak orang,
yang dianggap guru spiritual, ternyata adalah pembohong berdarah dingin. Sosok yang mampu menggerakkan tangan orang lain untuk membakar nyawa tak bersalah, termasuk seorang anak kecil. Warga yang mengenalnya pun terkejut bukan main. Siapa sangka, pria yang mereka hormati justru menyimpan wajah gelap yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kini Ali hanya bisa menunggu. Di dalam sel tahanan yang sunyi, ia duduk menanti waktu eksekusi, waktu di mana hukum akan menjawab perbuatannya. Sementara itu, Siwan masih menjadi buronan. Ia yang pernah tertangkap tapi lolos hanya karena kelengahan polisi saat membeli makanan. Hingga hari ini belum ditemukan. Upaya pelariannya terus menorehkan tanda tanya. Kenapa dia bisa lolos semudah itu? Apakah ada yang melindunginya? Kasus ini meninggalkan luka yang dalam. Tidak hanya untuk keluarga korban, tapi juga untuk masyarakat yang sempat mempercayai seseorang yang ternyata mampu bersembunyi di balik topeng kesalehan. Dan yang lebih penting, kasus ini menyisakan pelajaran besar. Hutang bisa membutakan, uang bisa menyesatkan, dan kepercayaan yang salah bisa mematikan. Semoga tragedi ini jadi pengingat bahwa ketika masalah tak diselesaikan dengan kepala dingin, kebencian bisa berubah jadi api yang membakar segalanya, tanpa ampun, tanpa sisa.